وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan rasa puji dan syukur ini atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikannya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah tersebut kita masih menikmati hidup di dunia yang fana ini, yang kita tak tahu sampai umur berapa dan kapan kita akan diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka buminya ini. Namun demikian, Allah akan selalu mengiringi hidup dan kehidupan kita tersebut dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Semoga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sudah kita nikmati, yang sedang kita nikmati maupun yang akan datang kepada kita, semoga semuanya itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dapat kita syukuri, dan tentunya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat wa salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam ini juga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan banyak peninggalan-peninggalan berupa ajaran-ajaran, baik itu berupa Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW, yang semuanya itu merupakan bekal kehidupan kita di dunia untuk menempuh kampung akhirat yang kekal abadi, yang penuh dengan keselamatan. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya seperti berwasiat terlebih dahulu kepada diri sendiri dan kepada kita semua, marilah kita selalu berada, selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari ini kita sudah berada di satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah, di mana bulan ini termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diharamkan maksudnya diharamkan bagi kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, melakukan berbagai macam dosa-dosa, apalagi kita dilarang berperang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haram tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membesarkan dan memuliakan bulan haram tersebut? Tentu kebalikannya, di mana kita diminta untuk memperbanyak amal ibadah, meningkatkan kesolehan kita, menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ragam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai saudaraku, marilah kita jaga diri kita
dari berbagai macam kezaliman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita nampakkan, kita tingkatkan semangat kita di bulan Zulhijjah ini, minimal nanti sampai kita masuk kepada hari raya Idul Adha, melaksanakan berbagai macam perintah Allah di hari tasyrik. Semoga dengan apa yang kita lakukan tersebut, nampaklah bahwa kita adalah orang yang memang betul-betul berilmu dan paham apa itu bulan haram dan keutamaan bulan Zulhijjah. Wahai saudaraku, dari sekian banyak kemuliaan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, salah satunya adalah perintah berkorban. Maka pada kesempatan ini, khatib ingin sedikit menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya ibadah salat dan kurban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, Allah sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah melimpahkan kepada kalian nikmat yang banyak. Di dunia ini Allah telah memberikan berbagai macam karunia, memberikan bermacam-macam nikmat. Ada yang berupa harta benda, ada yang berupa anak dan istri, ada yang berupa jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Yang semuanya itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang diberikannya kepada kita di dunia ini. Tetapi wahai saudaraku, di akhirat nanti tentu tidak itu lagi yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dunia Al-Kautsar itu nikmat yang banyak itu bisa berupa materi, bisa berupa yang non materi, yang semuanya itu sampai hari ini sudah kita nikmati. Dari yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada, yang dulu sedikit sekarang sudah sangat banyak, yang dulu mungkin berupa hayalan-hayalan saja, yang kepingin ini, kepingin itu dan segala macam, sekarang sudah ada dan sudah nyata, sudah kita nikmati. Semuanya itu tidak bohong wahai saudaraku. Ini nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Silakan nikmati itu. Aku sudah berikan kepada kalian semuanya. Namun wahai saudaraku, Al-Kautsar yang di dunia ini mungkin seperti apa yang kita nikmati hari ini, ternyata di akhirat wahai saudaraku, Al-Kautsar itu tidak lagi berupa harta benda, tetapi sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang selama di dunia ini sudah mampu mempergunakan nikmat-nikmat di dunia itu untuk menempuh kampung akhiratnya yang akan mengantarkannya ke Al-Kautsar yang lebih abadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, Muhammad bin Fudail meriwayatkan kepada kami dari Al-Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW tidur sebentar, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Baik beliau bersabda kepada orang-orang ataupun mereka berkata kepada beliau,
Kemudian beliau membaca surat yang sangat pendek ini, yang rata-rata kita sudah hafal semuanya. Surat terpendek ya di dalam Al-Quran. Apa itu suratnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian setelah beliau membacakan ayat tersebut, beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah itu Al-Kautsar? Sudah barang tentu ayat itu baru didengar oleh para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, itulah sungai yang Tuhanku Azza wa Jalla berikan kepadaku di surga. Di dalamnya banyak kebaikan. Umatku datang ke sana pada hari kiamat. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Imam Ahmad juga berkata, Muhammad bin Abi Ali bercerita kepada kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga, ternyata aku sudah berada di sungai, di kedua tepinya perkemahan mutiara. Lantas aku menemukan tanganku ke tempat yang mengalir, ternyata itu minyak kasturi asfar. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Ia menjawab, inilah Al-Kautsar yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu. Wahai saudaraku, kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Ternyata ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui nabi dan rasulnya, yaitu sebuah tempat yang sangat mulia yang disebut dengan Al-Kautsar, di mana di dalam hadis yang dikatakan, ketika seseorang sudah berada di tepi sungai tersebut dan dia meminum air yang ada di dalamnya, maka sekali dia minum, orang tersebut tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selama-lamanya. Wahai saudaraku, sungguh kemuliaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wahai saudaraku, tentu tidak cukup sampai di sini. Kenapa? Karena ayat itu bersambung. Walaupun kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak di dunia dengan berbagai macam warna dan wangi kenikmatan tersebut, kemudian juga Allah janjikan nanti akan ada Al-Kautsar yang menunggu kita. Namun tentu untuk mendapatkannya tidak segampang kita membacakannya. Allah sudah memberikan syarat bagi kita untuk bisa mendapatkannya. Apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kalian melaksanakan salat untukku dan berkorbanlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Dengan dua hal ini Allah menjanjikan kepada kita sesuatu yang besar. Tapi wahai saudaraku, salat dan berkorban ternyata tidak juga segampang yang dibayangkan oleh orang. Allah juga sudah pernah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan sabar. Allah katakan apa? Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar, salat dan sabar itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi kalian. Illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Salah satunya adalah orang-orang yang memang sangat mengharapkan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di surga. Maka
kita uji, wahai saudara. Di tengah-tengah kehidupan hari ini, di tengah-tengah kehidupan kita kaum muslimin, masih terasa berat oleh kita bagi sebagian kita untuk melaksanakan sholat ini. Bahkan mohon maaf, ya ada yang sholat kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam surat An-Nisa, apa itu? Yura'unan nas. Ada orang yang sholat karena ria kepada manusia, orang yang ria kepada manusia, orang yang ingin mendapatkan penilaian sholatnya dari manusia, maka sholatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jelas kepada siapa dia berniat. Apalagi sholat-sholat yang kita lakukan jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sholat yang tidak tepat waktu, ada orang yang sholat tidak tumanina, ada orang sholat mohon maaf, ya walaupun sudah terdengar azan tapi tak sanggup untuk datang ke masjid. Berarti kan sholat-sholat seperti ini boleh dikatakan sholat-sholat yang memang belum lagi mampu untuk mengantarkan kita menuju satu janji Allah yang disebut dengan Al-Kautsar. Karena itu wahai saudara kaum muslimin sedang ma'azum rahimahumullah. Siapa di antara kita yang tidak kepingin dengan janji Allah ini? Pasti kita semua mau. Bahkan kita sangat berharap. Tetapi mohon maaf sekali lagi, satu syarat pertama yang harus kita penuhi, yaitu salatlah kita. Salatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita lapang maupun sempit, dalam keadaan ekonomi kita lagi enak ataupun tidak enak, dalam keadaan bagaimanapun ekonomi kita, keadaan kita dan segala macam, sholat adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar sama sekali oleh saudara. Kemudian yang kedua, tingkatkanlah kualitas sholat kita. Maka salah satu kualitas sholat yang paling bagus itu adalah sholat berjamaah. Itulah sholat yang berjamaah. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku, apakah cukup satu itu saja? Allah juga menyuruh kita wanhar, dan berkorbanlah kalian. Tentu kalau kita bicara berkorban, tentu tidak hari ini saja, tentu tidak bulan Zulhijjah saja. Ya, banyak pengorbanan-pengorbanan kita yang memang harus kita perhatikan. Tapi di bulan yang mulia ini, salah satu pengorbanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengorbankan harta kita. Ada yang mengorbankan hartanya puluhan juta, ratusan juta, maka dia pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa. Maka bagi kita yang tidak atau belum, dengan berbagai macam alasan, maka ada satu pengorbanan yang juga bisa kita laksanakan, yaitu mungkin dengan hanya menyetorkan uang 2,5 juta, 3 juta dan seterusnya, atau memberikan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi dan seterusnya, dalam rangka apa? Wanhar, kita ini berkorban di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, marilah nikmat-nikmat yang sudah begitu banyak kata Allah, yang tidak bisa dirinci satu persatu tersebut, kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan apa yang dijanjikannya. Yang terakhir, wahai saudaraku, kepada kita yang melaksanakan sholat, apalagi yang berkorban, Allah sudah berpesan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ini berkorban yang kita lakukan sekali dalam setahun dengan uang yang mungkin menurut kita cukup banyak, maka iringilah semuanya dengan takwa. Kenapa? Apabila sholat dan korban kita tidak kita iringi dengan takwa, bisa jadi dia akan bernilai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kaum muslimin sidang rahimahumullah, saya dan kita semuanya akan selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berada dalam ketaatan, selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan, dan selalu berada dalam semangat menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga nanti kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita menjadi orang yang dapat mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal du'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbulana wa kullu ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar.